Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita bersama-sama di pagi hari ini mengucap syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa belajar bersama, mengaji bersama, membaca Al-Quran bersama, dan mentadaburi, mempelajari nilai-nilai atau perintah-perintah yang terkandung di dalamnya. Sehingga dengan begitu kita bisa menjadi orang yang produktif, tidak hanya di dalam membaca, tapi juga kita produktif di dalam mengamalkan perintah-perintah yang termaktub di dalam firman-firman Allah yang ada di Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Resapi dengan hati. Kemudian mari kita bersama-sama fikirkan ayat yang berada di dalam surah Ali Imran, yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kriteria atau gambaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa bertobat kepada Allah, bersegera memohon ampunan kepada Allah, sebab hanya Allah yang mampu mengampuni segala macam dosa-dosa yang kita kerjakan. Kemudian setelah Allah mengampuni kita, Allah menyediakan ampunan yang begitu besar kepada kita. Allah tawarkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, itu merupakan ayat penyemangat bagi kita yang mengalami keimanan yang tidak stabil. Kadang iman kita itu yazid, naik. Kadang juga yangkus, turun. Naik, turun. Maka Allah mengingatkan kepada kita di dalam firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu marilah kita perbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu menjadi orang yang produktif di dalam menjalankan nilai-nilai atau ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang yang sebagaimana digambarkan di dalam surat Ali Imran, lil muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa, bersegera bertobat, kemudian bergegas untuk menjalankan semua syariat Allah. Dan hari ini marilah kita bersama-sama mentadabur, ya. Kita belajar bersama tentang sebuah surat yang terdapat di surah Al-Ahqaf ayat 15, 16, dan 17 insyaallah. Mari kita baca bersama-sama surat tersebut, kemudian kita artikan bersama-sama, dan kita belajar sedikit apa yang Allah jelaskan di dalam surat tersebut. Karena semua ayat atau semua surat yang Allah yang berada di dalam Al-Quran itu merupakan pembelajaran buat kita. Ada banyak pembelajaran di sana. Tapi masalahnya, apakah kita mau mengambil, apakah kita mau menjalankan pelajaran tersebut? Nah, itu yang menjadikan iman seorang muslim itu berbeda-beda di sana. Nah, jadi mari kita bersama-sama membaca, kemudian mengartikan bersama-sama dan mencari apa yang terdapat dari kandungan ayat yang kita baca. Oke, mari kita baca bersama-sama surah Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Oke. Al-Ahqaf ayat 15. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Dan masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim." Nah, ayat ini seperti memerintahkan kita, ayat ini memerintahkan kepada kita selaku anak agar senantiasa berbakti dan patuh kepada kedua orang tua kita. Ya, sebagaimana Allah perintahkan, wasoinal insana biwalidayhi ihsan. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Sebab mereka telah mengandung dan melahirkan kita, ya. Di sana dijelaskan wa hamluhu wa fisaluhu 30 zahra. Mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, ya. Hatta idza balagha asuddahu wa balagha 40 sanah. Sehingga apabila kita sudah berumur 40 tahun, kita berdoa, qala rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu. Nikmat yang mana? Nikmat yang telah Allah berikan kepada kedua orang tua kita sehingga kita bisa terlahir di bumi. Kita bisa terlahir di dunia. Kita bisa menikmati hidup sebagaimana yang ada saat ini. Ya, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Jadi buah dari syukur itu merupakan kebaikan, ya. Buah dari syukur itu merupakan kebaikan yang bisa kita rasakan dan bisa kita turunkan kepada anak cucu kita. Dengan cara apa? Itu menjalankan perintah Allah. Perintahnya tadi berbakti, patuh, dan senantiasa mendoakan mereka. Dan tidak lupa untuk bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga Allah turunkan, ya, kebiasaan kita yang berbakti tersebut kepada anak cucu kita. Sehingga generasi kita menjadi generasi yang taat kepada Allah dan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian di ayat 16 di surah Al-Ahqaf, ulaikal ladina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun.
mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan. Dan orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya, mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah Allah janjikan kepada mereka. Nah, di sini Allah mengingatkan kepada kita tentang suatu amal kebaikan yang mampu menghantarkan kita kepada surga. Ya, di ayat 15 tadi Allah memerintahkan kita supaya berbakti, mendoakan orang tua, kemudian bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita, dan itu merupakan amal kebaikan yang Allah akan hantarkan bagi pelakunya itu ke dalam surga. Sebagaimana yang terdapat di ayat 16, itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Ya, wa'das sidqil ladzi kanu yu'adun. Itu merupakan janji yang benar yang Allah janjikan kepada mereka. Mereka siapa? Yang senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya. Kemudian di ayat yang ke-17, walladzi qala liwalidayhi uffiu والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, atau apa kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu. Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, celaka kamu, berimanlah, sungguh janji Allah itu benar. Lalu anak itu berkata, ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu. Jadi Al-Quran membahasakan perbuatan durhaka dengan bahasa yang mudah difahami. Dan seringan-ringannya perbuatan maksiat kepada kedua orang tua atau durhaka adalah mengucapkan kata atau Di Al-Quran Allah menggambarkan orang-orang yang durhaka itu adalah waladzi qala liwalidayhi uffil lakuma. Ya, mereka tuh orang-orang yang berkata kepada kedua orang tua mereka dengan kalimat uf. Uf itu merupakan sebuah perbuatan yang tidak menyenangkan. Terlebih ketika kata-kata uf itu dilontarkan dari lisan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Nah, itu merupakan perbuatan yang keji. Itu merupakan dosa besar. Ya, Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, apa kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu. Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, celakalah kamu. Siapa yang celaka? Mereka-mereka yang mendurhakakan kedua orang tuanya. Tidak mentaati diperintah mengatakan uf dan Nah, itu bentuk kedurhakaan seorang anak kepada kedua orang tua. Dan Allah janjikan kepada mereka kecelakaan bagi mereka. Nah, itu merupakan pelajaran yang bisa kita ambil di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, 16, 17, yang mana di dalamnya terdapat banyak pelajaran yang bisa kita petik sebagai hikmah di dalam perjalanan hidup kita sebagai hamba Allah dan sebagai anak dari kedua orang tua kita. Maka marilah kita bersegera menuju ampunan kepada Allah. Ketika kita futur, kita melakukan dosa kepada kedua orang tua kita, maka kita mohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Dengan begitu, insya Allah akan menyediakan bagi kita jannatin arduhas samawati wal ard, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, dan itu hanya diperuntukkan untuk uiddat lil muttaqin, untuk mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah. Dan salah satu
ciri-ciri dan tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah adalah senantiasa meminta ampun, memohon ampun, dan bersegera melakukan amal kebaikan.